Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan April ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, penjagaanmu selama 3 bulan di tahun ini dan memasuki bulan yang keempat. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Matius pasal 3 ayat 10-12 yang berbunyi demikian. Matius pasal 3 ayat 10-12. Dan sekarang juga kapak diletakkan di dekat akar pepohonan, karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air untuk pertobatan, tetapi yang datang sesudah aku, dia lebih berkuasa daripada aku, yang tentang dia aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan api. Alat pengiriknya ada di tangannya, dan dia akan membersihkan lantai pengirikannya dan akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, namun dia akan membakar jerami itu dengan api yang tak terpadamkan. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, minggu yang akan datang, hari Jumat kita merayakan yaitu Jumat Agung. Dan kita tahu Jumat Agung itu bukan hal yang menyenangkan. Sebelum Jumat Agung itu ada masa penganiayaan yang dialami Tuhan Yesus. Maka pada kesempatan ini juga saya akan berbicara tentang hal apa yang harus kita hadapi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Akan ada mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan, hal-hal yang sangat menakutkan, mengerikan. Dan hari ini saya berikan temanya baptisan api. Sekali lagi, temanya baptisan api. Diajarkan di firman Yahweh ini ada 3 baptisan. Pertama, baptisan air, yaitu diselam. Harus percaya dulu, bertobat, baru dibaptis. Bukan anak kecil yang dibaptis, tapi orang dewasa seperti Tuhan Yesus juga setelah dewasa baru dibaptis selam. Yang kedua itu di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-37 sampai dengan 38, bagaimana setelah Petrus berkhotbah setelah hari Pentakosta, maka banyak orang menerima firman itu, mereka ingin selamat. Maka mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Kata Petrus, kau harus percaya dan bertobat dan dibaptis, supaya dosamu diampuni, dihapuskan. Baptisan kedua adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah untuk membawa kita kepada kebenaran dan kekudusan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai dengan 13 dikatakan demikian, saudaraku. Dalam Yohanes ditegaskan mulai ayat 7. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagimu bahwa aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Dan apabila sudah datang, dia akan menemplak dunia mengenai dosa dan mengenai kebenaran dan mengenai penghakiman. Mengenai dosa, sesungguhnya karena mereka tidak percaya kepadaku, dan mengenai kebenaran karena aku pergi kepada Bapakku dan kamu tidak melihat aku lagi, dan mengenai penghakiman karena penghulu dunia telah dihakimi. Ayat 13.
Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan membicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang telah dia dengar, dia akan mengatakannya, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal sedang datang. Jadi kita perhatikan di sini, baptisan Roh Kudus itu untuk membenarkan kita, menguduskan kita, menamplak kita dari dosa, menyadarkan kita dari dosa, kembali kepada yang benar, kembali kepada kekudusan. Yang ketiga adalah baptisan api. Nah, ini yang jarang dibicarakan dalam gereja. Apa itu baptisan api? Baptisan api adalah untuk memurnikan. Segala sesuatu harus diuji melalui api. Maka kita perhatikan baptisan api ini tidak mudah dihadapi orang. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-10 itu jelas sekali ditegaskan baptisan api itu sangat mengerikan dan itu banyak orang tidak bisa lewati. Di dalam Matius pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Adapun saudara akan menyerahkan saudaranya kepada kematian, dan ayah anaknya dan anak-anak akan bangkit melawan para orang tua dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi yang bertahan sampai akhirnya akan diselamatkan. Kita perhatikan di sini, musuh orang adalah seisi rumahnya, benar-benar diuji, diburnikan. Kalau orang lain mungkin menghina kita, mengejek kita, masih bisa kita terima. Tapi kalau yang menghina, mengejek, menyerahkan kita untuk dibunuh adalah sebagai orang tua menyerahkan anaknya, atau sebaliknya anak menyerahkan orang tua yang sungguh-sungguh bersandar kepada firman Yahweh, itu hal yang sangat mengerikan. Makanya baptisan api itu sama dengan penderitaan, aniaya, bahkan kita harus siap kehilangan nyawa. Karena Tuhan Yesus sudah jelaskan juga di dalam Matius pasal yang ke-24 yang dikatakan demikian, saudaraku. Dalam Matius pasal yang ke-24 ditegaskan demikian. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran dan mereka akan membunuh kamu dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Dan pada waktu itu banyak orang akan tersandung dan mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain dan akan membenci seorang terhadap yang lain. Dan banyak nabi palsu akan dimunculkan dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan karena kedurhakaan dilipat gandakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Kita perhatikan pemurnian. Banyak orang menganiaya kita karena mengikut Tuhan Yesus. Banyak yang kita alami, kesukaran, penderitaan, bahkan harus siap dibunuh karena mengikut Tuhan Yesus. Itulah baptisan api itu. Nah, kalau kita perhatikan, ya, setiap pekerjaan yang kita hadapi itu harus diuji. Di dalam saudaraku Zakaria dikatakan pasal yang ke-13 ayat 8 sampai 9 dikatakan demikian. Zakaria 13 ayat 8 dan 9. Dan terjadilah di seluruh negeri firman Yahweh, 2/3 diantaranya akan diangkut, mereka akan binasa, tetapi sepertiganya akan ditinggalkan di dalamnya. Dan aku akan membawa yang sepertiga itu ke dalam api, dan aku akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak, dan aku akan menguji mereka seperti
orang yang menguji emas. Mereka akan berseru kepada namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan mengatakan mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Yahweh adalah Elohim kami. Dan ini saudaraku hal yang sangat mengerikan ketika kita diperhadapkan berbagai macam kesulitan tadi, karena itu adalah baptisan api dan harus siap menderita karena mengikut Tuhan Yesus. Bukan hanya siap menderita, tapi harus siap mati. Kalau pekerjaan kita terbuat dari, saudaraku, emas, kalau emas itu dibakar tetap jadi emas, tidak berubah. Tapi kalau pekerjaan kita itu dari kayu atau dari katakanlah mungkin jerami atau mungkin dari batu-batu berharga atau rumput, kalau dibakar saudaraku pasti terbakar. Oleh karena itu, kita harus siap menghadapi ujian yang sangat berat. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, harus siap dibaptis api tadi, artinya siap menderita, siap kehilangan nyawa, siap dibuang dari tengah-tengah keluarga, karena kita mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke 3 ayat 12 sampai 15 dalam 1 Korintus pasal 3 mulai dari ayat 12 sampai 13. Dan jika seseorang membangun di atas pondasi ini emas, perak, batu berharga, kayu, rumput atau jerami, dari tiap-tiap pekerjaan akan nyata, karena hari itu akan menjelaskannya, sebab hal itu akan disingkapkan oleh api, dan bagaimana rupa tiap-tiap pekerjaan itu, api itu akan membuktikan. Jika dari seseorang pekerjaan yang telah dibangun di atas bertahan, ia akan menerima upah. Jika dari seorang pekerjaan yang terbakar habis, ia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan, namun demikian seperti melewati api. Kita perhatikan di sini, setiap pekerjaan orang, iman orang, diuji dengan berbagai macam aniaya dan penderitaan. Maka tidak heran, di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, banyak orang akan murtad meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus, cari aman secara jasmani. Dan kita tahu ketika zaman Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego, siapa yang tidak menyembah patung akan dibakar hidup-hidup. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak kompromi menyembah patung, sekali menyembah Yahweh tetap menyembah Yahweh. Itu salah satu baptisan api. Begitu juga kita ingat bagaimana Daniel dilarang berdoa bermohon kepada siapapun selama 40 hari, tetapi Daniel tetap berdoa 3 kali sehari dan dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Itu termasuk baptisan api. Begitu juga Stefanus dilarang memberitakan Injil. Kalau memberitakan Injil akan dibunuh. Stefanus tetap memberitakan Injil, akhirnya dia dirajam pakai batu. Tapi kita ingat, orang yang mempertahankan nyawanya akan binasa, tapi siapa yang kehilangan nyawa demi imannya kepada Tuhan Yesus, dia selamat. Maka siapkan dirimu untuk siap menghadapi baptisan api dengan apa? Mengandalkan Roh Kudus setiap saat dalam dirimu. Berpegang teguh kepada firman Yahweh. Biar orang mengejek engkau, menghina engkau, bahkan menghilangkan nyawamu, engkau siap kehilangan nyawa demi imanmu yang teguh kepada Tuhan Yesus. Berarti engkau lulus di dalam baptisan api tadi.
Hanya yang sudah lulus dalam baptisan api yang bisa selamat. Kalau hanya baru baptisan air, baptisan Roh Kudus, tidak melewati baptisan api, engkau tidak akan selamat. Maka andalkan kekuatan Roh Kudus selalu dalam dirimu. Karena tanpa kekuatan Roh Kudus engkau tidak mampu. Tapi jika engkau bersandar kepada Roh Kudus, berpegang teguh kepada firman Yahweh, engkau pasti selamat. Maka tetap pertahankan imanmu sekalipun harus diperhadapkan dengan hal yang menakutkan, menyakitkan. Siaplah engkau masuk dalam baptisan api itu supaya engkau selamat. Biar melalui firman ini kita semakin setia, semakin tekun mengikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi besok lusa. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali, jika Tuhan Yesus saja yang sudah menjadi juru selamat kami dianiaya, disiksa, bahkan sampai dibunuh, mengalami baptisan api, maka kami juga harus mempersiapkan diri seperti apa yang Tuhan Yesus alami. Kuatkan anak-anak-Mu supaya melalui firman ini mereka mempersiapkan diri untuk masuk dalam baptisan api itu, dan Roh-Mu yang kudus menguatkan, menghiburkan setiap anak-anak-Mu, dan mereka berpegang teguh kepada firman-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami. Juga Engkau tolong gereja-Mu, setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, kuatkan, teguhkan, supaya siap untuk masuk dalam baptisan api itu. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.